kasih mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan pada saat ini, di mana kasih-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan sudah menyertai kami dalam sepanjang sehari lamanya, sehingga kami berada pada saat ini. Dan pada saatnya Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Kami membaca serta merenungkan firman-Mu. Dan berkati kami ya Tuhan, sehingga kami boleh mendengarkannya dengan baik. Begitu pun ya Tuhan, Tuhan pasti pada saat ini, biarlah Tuhan senantiasa memberkati, berikan kesehatan, kekuatan, hingga boleh menyampaikan firman-Mu dengan baik. Bapa dalam kerajaan surga, bersabdalah ya Tuhan, karena sesungguhnya kami sudah siap untuk mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan kita pada saat ini saya ambil dari kitab pertama Korintus ayat 15. Kitab pertama Korintus 15 ayat 12 sampai ayat yang ke-19. Lembaga Alkitab memberi satu judul kebangkitan kita. Firman Tuhan, jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saya menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Amin. Yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam pembacaan kita pada saat ini, saya berikan satu tema, yaitu kita juga akan dibangkitkan. Saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat kita berada dalam zona Paskah, yaitu kebangkitan Yesus dari antara orang mati, dengan kebangkitannya dari kematian, maka karya penyelamatan Allah bagi dunia menjadi sempurna melalui kematian dan kebangkitannya. Nah, sebab jika Kristus tidak bangkit, maka kematiannya tidak punya arti apa-apa bagi kita. Ya, tidak ada bedanya dengan kematian manusia pada umumnya. Saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui pembacaan kita pada saat ini, Rasul Paulus hendak menegaskan tentang kebangkitan Kristus. Nah, karena pada waktu itu ada banyak ajaran yang ingin untuk mengaburkan kebenaran kebangkitan Kristus, sehingga dapat menyesatkan warga jemaat. Pada saat itu ada kelompok yang mengajarkan bahwa sebenarnya Yesus Kristus itu tidak bangkit. Tapi murid-muridnya lah yang mencuri mayatnya, sehingga seakan-akan Yesus bangkit. Dalam Matius 28 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Tetapi Rasul Paulus dengan tegas mengatakan bahwa sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu
apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, yang sesuai dengan kitab suci bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Yesus Kristus, ya, dari kebangkitan Yesus itulah yang menjadi inti pengajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam pembacaan kita pada saat ini. Ya, dari awal pembacaan kita, ya, di sini Rasul Paulus menegaskan bahwa ada kebangkitan orang mati. Ya, di ayatnya ke-12. Ya, hal ini sangat penting ditegaskan karena kalau seorang tidak percaya tentang kebangkitan orang mati, maka ia juga tidak akan percaya bahwa Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Ya, jelas dalam ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-16. Pertanyaan yang sangat penting direnungkan adalah mengapa kebangkitan Kristus sangat penting untuk ditegaskan? Ya, jawabannya adalah kebangkitan, maka seluruh kehidupannya, mulai dari kelahirannya, pelayanan, penderitaan sampai pada kematiannya akan menjadi sia-sia tanpa kebangkitannya. Saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Alkitab, ya, baik dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru, banyak diceritakan tentang orang mati yang bangkit. Ya, antara lain Nabi Elisa yang membangkitkan anak yang sudah mati, dan Petrus membangkitkan Dorcas, dan Paulus membangkitkan Eutikus, dan yang Yesus sendiri membangkitkan anak kepala rumah ibadat. Ya, dan masih banyak yang lain. Ya. Nah, kalau dalam Alkitab tentang dituliskan dan ditegaskan tentang kebangkitan orang mati, maka bagaimana mungkin kita tidak percaya bahwa Kristus telah benar-benar bangkit dari antara orang mati? Rasul Paulus dalam bacaan kita saat ini sangat menegaskan tentang kebangkitan Kristus. Saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya, kebangkitan Kristus adalah bukti kemenangannya atas maut. Karena itu Rasul Paulus dengan keyakinannya yang sungguh menegaskan pengakuan imannya atas kebangkitan Kristus itu, yang mengatakan, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Melalui kebangkitannya, Kristus menjadikan penderitaan dan kematiannya menjadi sempurna. Kristus telah mati karena menanggung dosa dan kutuk yang seharusnya kitalah yang menanggungnya. Akan dibagi setiap orang yang percaya kepadanya akan menjadi satu dalam kematian dan kebangkitannya. Ya, maka kita pun juga akan memperoleh kebangkitan dan hidup. Karena Kristus adalah kebangkitan dan hidup. Saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya, semuanya itu telah terjadi pada diri Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Sengsara, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus adalah lambang kematian dan kebangkitan kita di dalam Dia. Dalam Kristus kita mati dan bangkit, ya, itulah jaminan hidup yang kekal. Itulah hidup yang sejati. Karena itu segala puji dan syukur patut kita persembahkan kepada Yesus Kristus, Sang Penebus dosa kita, yang telah mengaruniakan jaminan hidup yang kekal kepada kita. Untuk itu, saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Marilah kita mewujudkannya dalam seluruh aktivitas kehidupan kita, maupun dalam hidup keberimanan kita. Marilah kita padukan hidup keberimanan kita dengan aktivitas kita setiap saat. Marilah kita mengusahakan hidup kita dipengaruhi dan dikendalikan oleh iman kita. Marilah kita mengupayakan semaksimal mungkin dalam hidup kita supaya Yesus Kristus, Raja kita dan pemilik hidup kita, yang berkuasa atas hidup kita dari ke waktu untuk memperoleh hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus, yang telah bangkit dan yang hidup itu. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kembali kami tunduk di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan pada kesempatan ini, di mana ada waktu yang indah untuk mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Biarlah firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini ya Tuhan, tidak lewat begitu saja, tetapi dapat kami pahami, dapat kami tanamkan dalam hati kami, terlebih kami dapat praktikkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa dalam kerajaan surga, sepanjang aktivitas kami dalam sepanjang hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam kerajaan surga, inilah menjadi doa kami, ungkapan syukur kami, dibawa melalui anak Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Sekian firman Tuhan yang boleh kita sampaikan pada saat ini. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Amin.